apa? Lambungnya yang jadi sasaran. Terjadilah luka lambung yang disebut dengan tukak lambung. Nah, ini sebuah kondisi yang kita sebenarnya semua tidak mau ya. Nah, kemudian ada juga obat-obatan karena kondisi tertentu tingkat absorpsinya atau tingkat penyerapannya di bawah 50%. Nah, ini jelas sangat merugikan pasien. Nah, transdermal delivery system ini adalah solusinya. Pertama, dia meringankan beban risiko. Kemudian dengan sediaan plaster yang hanya ditempelkan saja, diserap dan berdifusi melalui dinding kulit, sela-sela lapisan pertama, kedua diserap oleh pembuluh darah kapiler, langsung ke sel target. Dia tidak melewati pencernaan ya. Jadi kita di sini tidak perlu berpikir efek samping. Contoh, kalau Bapak Ibu masuk lewat mulut, jelas kita mikir lambung kita kayak apa ya, ada masalah tidak. Nah, kalau ada masalah hati-hati ya. Kalau misalkan luka lambung, jadi yang bersifat asam dihindari. Tapi kalau hanya ditempel, dia tidak lewat lambung, dia tidak lewat liver, tidak lewat ginjal, tidak lewat jantung. Jadi begitu ditempel, dia langsung diserap melewati pembuluh darah, melewati kulit, oleh pembuluh darah kapiler, langsung kirim ke sel target. Nah, ini aman. Bahkan seolah-olah kita di sini pasien itu dimanjakan ya. Kenapa dimanjakan? Dia tidur tempel saja. Nah, ada yang lagi selesai operasi ya. Sekarang sudah beberapa center medis sudah menggunakan analgetik dengan konsep transdermal ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan lagi kepada saya, mengundang Bapak Ibu untuk lebih detailnya seperti apa. Ini saya ingin menunjukkan atau pengen memutarkan video animasi ya. Bagaimana konsep transdermal ini bekerja. Kalau produknya nanti kita bisa pelajari ya. Nah, terutama untuk kita yang sudah distributor ya, tolong diperhatikan video ini ya. Ini volumenya memang saya matikan. Nah, jadi di video ini Bapak lihat yang ditempel di punggung kiri ini adalah plasternya atau patchnya. Dia terdiri dari beberapa lapisan ya. Nah, lapisan atas itu atau backing layer itu adalah plasternya, pelapisnya. Dia dibuat sedemikian rupa dengan pori-pori tertentu yang tidak terpengaruh oleh komposisi yang ada di dalamnya, tetapi dia mampu membuat komposisi itu aman. Nah, dengan komposisi tersebut, idealnya Bapak Ibu nggak perlu ditambah lapisan lagi di atasnya. Karena kalau ditutup, pori-porinya akan ditutup, akan tertutup, sehingga ada resiko ketika ditempel, keringat yang tidak bisa keluar itu tertahan di bawah kulit. Dan biasanya kalau seperti saya ya, saya memang ada bakat alergi, begitu ditutup sehingga ada kecenderungan kadang-kadang ada yang gatal, itu bukan efek samping ya, tapi karena keringat kita nggak bisa keluar. Nah, jadi saran saya jangan ditambahi plaster lagi ya. Kemudian yang hijau ini ibaratnya inilah komponennya. Nah, ini adalah komponen nutrisinya. Kemudian yang bawah ini adalah matrik adesif. Inilah yang bekerja mengkondisikan kulit itu sehingga kulit itu ya lapisan tanduknya itu bisa ibarat kata kita ketok pintu ya dengan matrik adesif. Oke, silakan masuk kata si lapisan tanduk. Maka masuklah komponen yang hijau-hijau itu sesuai dengan waktu yang sudah diperhitungkan. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, pada video ini kita perhatikan ya, apa yang terjadi ketika produk ini masuk stok ya. Itu terlihat molekul-molekul yang kecil-kecil ini adalah molekul yang halus ya. Kemudian kita potong. Nah, yang yang hijau-hijau itu adalah komponennya. Dia melewati dua lapisan kulit, masuk dan diserap oleh pembuluh darah kapiler. Sekali lagi kapiler ya. Langsung dikirim ke sel target. Nah, jadi nggak mampir kemana-mana ya. Nah, di pembuluh darah dia akan mengikut aliran darah ke ujung, bukan ke pangkal ya. Jadi kita jangan kebalik masangnya ya. Memasangnya itu adalah di awal, di pangkal ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya masalah dengan jari, jadi carilah pembuluh darah yang menuju telapak tangan. Nah, kalau masalahnya dengan siku, berarti carilah pembuluh darah sebelum siku. Kalau kita tempel di bawah siku, itu kebalik ya. Oke, sekarang mekanismenya, kerjanya seperti apa? Tadi kita sudah lihat ya. Begitu anggap ini kita potong, kurang dari 1 menit Bapak Ibu, dia langsung berdifusi dan diserap oleh pembuluh darah kapiler dan dikirim ke sel target. Jadi penyerapannya mendekati 90% lebih. Nah, sekarang tinggal kita pilih mau lewat mulut kah atau melewat
suntikan, atau cukup ditempel saja. Pilihan ada pada kita masing-masing. Nah, kemudian konsepnya ya, itu adalah cukup ditempel saja ya, seperti di gambar ini ada 3 lapisan utama kulit, yaitu lapisan luar. Kalau Bapak Ibu ketemu yang mirip-mirip seperti ini ada juga, bahkan ada yang cuma dioles saja, itu ada juga. Dia topikal ya. Nah, itu untuk memberikan komponen tertentu pada lapisan-lapisan tertentu saja. Kemudian ada yang kalau di panah yang panjang ini yang Bapak Ibu lihat ya, inilah konsep transdermal yang bersifat nutrisi dan bisa diserap pembuluh darah dan dikirim ke sel target. Nah, ini ada syaratnya. Syaratnya adalah molekulnya harus di bawah 500 Dalton. Bahkan kalau untuk menembus liver, dia harus molekulnya di bawah 100 nano. Dan ternyata teknologi yang dikembangkan oleh OneMore ini, dia jauh lebih halus lagi. Dan inilah yang menyebabkan komponennya itu bisa masuk sampai ke tingkat inti sel, sampai ke mitokondria, sampai ke DNA. Nah, kalau yang dari farmasi atau medis, mungkin paham yang saya maksud tadi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan rangkaian produknya. Nah, sebelum masuk ke rangkaian produknya, kita kenali dulu OneMore ini apa. OneMore Internasional itu adalah perusahaan produsen dan pemasar yang launching di Turki pada tahun 2014. Dan tahun 2015 itu sudah mengembangkan marketnya ke benua Eropa dan berpusat di Belanda. Nah, kalau Belanda ya sudah mendirikan kantor pusat khusus untuk OneMore. Artinya apa? Produk ini benar-benar produk yang berkualitas. Tidak mudah bagi negara Belanda untuk menerima produk yang bersifat suplemen yang disebarkan secara merata ya. Kemudian tahun 2017 sudah masuk ke Kosovo, Austria dan Siprus. Tahun 2018 masuk ke Meksiko, 2019 mulai ke Azerbaijan, dan Rusia, Spanyol, Saudi Arabia, Amerika Serikat, dan Indonesia alhamdulillah sudah masuk juga tahun 2020. Artinya apa? Di negara kita ini masih baru ya. Bahkan termasuk Timor Leste rekan-rekan juga sudah memulai merintis, termasuk di Malaysia itu juga sudah mulai merintis ya. Jadi tahun 2020 inilah awalnya kita mulai merintis OneMore Internasional memasarkan produk dengan konsep transdermal di Indonesia khususnya. Dan OneMore Internasional sendiri itu bekerja sama dengan OneMore Medical Sanai. Ini adalah sebuah perusahaan, sebuah medical center yang sebenarnya sudah beroperasional sejak 20 tahun yang lalu. Nah, gabungan dua perusahaan ini yang menyebabkan perkembangannya jauh lebih luar biasa ya. Nah, kemudian sertifikasinya, di sini saya ingin mempertegas lagi sertifikat yang berikutnya, yaitu ini. Sertifikat registrasi di FDA atau Food and Drug Administration. Ini bukan produk yang pernah dapat FDA, tetapi Januari tanggal 18 tahun 2021 itu diperbarui dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 untuk diperbarui kembali. Dan kita cukup aman karena apa? Kalau FDA sudah mengeluarkan sertifikat, maka ini sudah layak dan aman kita gunakan. Nah, kemudian ada sertifikat yang lain yang cukup menarik, bebas ongkos kirim, free sale ke seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu mau yang ada di Timor Leste, yang ada di Malaysia, Singapura, transaksi itu tidak perlu nambah ongkos biaya kirim ya, harga sama ya. Untuk seluruh dunia bebas ongkos kirim, tidak perlu tambah lagi ya. Dan ini luar biasa sekali. Kemudian ada sertifikat halal dan banyak sekali, tetapi saya tidak akan jelaskan semuanya ya. Oke. Nah, berikutnya ada 8 produk yang saat ini sudah dipasarkan, contohnya Slim Style ya. Slim Style ini adalah produk untuk memecah lemak. Kemudian ada lagi PNG atau Painless Night Glue. Kemudian ada Sorni Kolagen ya. Kalau kolagen kita sudah tahu biasanya yang mencari kolagen itu para ibu-ibu ya, tapi sebenarnya bukan ibu-ibu saja. Semua manusia yang tidak ingin keriput, yang tidak ingin keropos, yang tidak ingin terjadi peradangan sendi, itu sebenarnya itu memerlukan kolagen. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian ada lagi dekamin, ada lagi B12 plus. Kok ada plusnya? Nah, ternyata vitamin B12 yang berbentuk konsep transdermal yang diproduksi oleh OneMore Internasional itu ada plusnya. Nanti kita akan bahas. Kemudian ada lagi masker anti aging.
kemudian ada omevia. Omevia itu kandungan utamanya adalah omega 3 ya. Ini hanya ditempel saja, tidak dikonsumsi. Dan inilah solusi untuk orang yang punya masalah pencernaan, untuk kecerdasan dan aliran darah. Omega 3-nya yang dilabel dengan omevia itu cukup ditempel saja. Kemudian ada melatonin. Nah, pada waktu 30 menit ke depan kita akan mencoba mengupas, tapi tidak mungkin sampai detail, tapi kita sekilas-sekilas saja ya. Oke, yang pertama, Painless Night Glue atau PNG. Kandungan PNG itu apa saja sih sebenarnya? Yang pertama adalah ginseng merah Korea. Kalau kita mendengar ginseng merah Korea, ini adalah produk ginseng terbaik di dunia. Kemudian tahun 2015, kalau Bapak Ibu pernah bisa cari di Google ya, itu sudah diseminarkan, bahkan ada seorang profesor ya mengatakan bahwa ginseng merah Korea terbukti memberikan efek anti radang dan anti kanker yang cukup efektif. Dan ginseng merah Korea juga ada korelasinya dengan obesitas untuk menstabilkan berat badan ya. Termasuk ginseng merah Korea juga ada korelasinya dengan kesehatan pankreas. Nah, kalau kita bicara pankreas berarti hubungannya dengan produksi insulin ya. PNG tidak memberikan insulin, jadi bukan untuk menurunkan kadar gula darah ya. Jadi jangan sampai keliru ya. Tapi adalah untuk kesehatan si pankreasnya. Nah, kemudian yang paling sederhana sekali ya, yang paling menarik ada glukosamin. Nah, kalau Bapak Ibu ketemu orang yang punya masalah dengan tulang, sendi, lutut ya, glukosamin ini diperlukan. Ketika usia sudah 40 tahun ke atas, berarti kita sudah 40 tahun lutut kita kerja keras. Dan otomatis tidak bisa ditolak. Terjadi benturan-benturan tulang dengan minyak sendi yang sudah mulai berkurang, bantalan sendi yang sudah mulai menipis, terjadi benturan, kemudian terjadi pengeroposan atau peradangan. Nah, pemberian glukosamin ini sangat bermanfaat untuk mengatasi masalah sendi dan permukaan tulang tadi. Dan ini menariknya apa? Hanya ditempel saja. Tempelnya di mana? Cari aliran darah yang menuju ke lutut. Bisa di paha depan, bisa paha dalam, bisa paha pinggir. Nah, nanti ada panduan pemilihan produk, penempelan produknya. Kemudian ada lagi saponin ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ion perak atau silver ion. Pada zaman Yunani dulu ya, sebelum ditemukannya antibiotik dan antivirus, ternyata ion perak ini sudah digunakan untuk mengatasi infeksi. Bahkan perak itu juga digunakan sebagai salah satu alat-alat kesehatan. Nah, ternyata ion perak atau silver ion atau ion negatif yang di atas kadar 5000 itu mampu mengatasi peradangan, kemudian mampu juga sangat bermanfaat untuk orang yang punya masalah radang maksud saya, kemudian kanker. Termasuk di sini juga kalau misalkan Bapak Ibu lihat selang ya, itu kadang-kadang ada lumut ya. Itu ibaratnya adalah pembuluh darah kita yang sudah bertahun-tahun ya, kita konsumsi segala macam, akhirnya saya tidak sebut pembuluh darah kita lumutan ya, tapi ada bongkahan-bongkahan darah yang menggumpal. Nah, kandungan silver ion itu disinyalir mampu mengurai sehingga dia bisa lancar lagi. Nah, termasuk dia menstabilkan saraf, aliran listrik saraf ya. Kalau Bapak Ibu bayangkan kabel listrik, kalau misalkan digigit tikus ya, itu kan lampunya kedap-kedip. Nah, jadi aliran listriknya nggak lancar. Saraf kita ketika ada gangguan juga dia nggak lancar. Nah, di sini kita juga bisa memanfaatkan kandungan silver ion ya. Oke, ini 4 kandungan utamanya. Nah, untuk detailnya Bapak Ibu bisa lihat nanti ada brosur, ada file yang bisa kita share nanti lewat akun Bapak Ibu, kita akan bagikan ya. Nah, sekarang mohon maaf saya close dulu. Mohon izin buat rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut. Nah, tempelnya di mana? Penempelan PNG ya, dia memakai patokan adalah aliran darah. Nah, kalau kita perhatikan dari leher sampai ke tulang ekor, disitulah keluarnya saraf ya. Saraf-saraf itu keluarnya dari pinggir-pinggir dari sela-sela tulang belakang itu. Ketika Bapak Ibu ada masalah benturan dengan tulang belakang sehingga sarafnya dikatakan kejepit atau saraf kejepit, terganggulah saraf itu. Nah, kemudian di sekitar pembuluh darah itu juga, itu adalah kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada yang merah-merah, itu adalah pembuluh darah yang dari atas sampai ke bawah. Nah, disitulah kita manfaatkan. Jadi kalau misalkan di gambar ini yang berwarna kuning ya, itu ada titik nomor 11 dan 12. Kalau 3 titik ini kita tempelkan PNG, 1 titik 1 lembar ya.
saya tidak sarankan untuk dipotong ya, tapi ini satu titik satu lembar PNG, maka dia akan mengalir mengikuti aliran darah yang menuju ke punggung, ketiak, dada, lengan, leher sampai kepala. Nah, jadi PNG-nya cukup ditempel di 3 titik ini saja. Kalau mau ditambah lagi di bawah titik 11 lebih bagus lagi. Nah, minimal titik 11, misalkan kondisi saat ini, Bapak Ibu punya masalah dengan kondisi polusi atau infeksi yang tidak bisa kita duga, efek anti radang dari PNJ bisa kita manfaatkan. Tempel di apa namanya itu di pundak itu yang ada tulang nonjol itu apa? Tulang punuk apa itu namanya ya? Di titik 11, tempel selembar, kemudian boleh juga ditempel di hidung. Tujuannya apa? Kita berharap dengan efek radang yang cukup tinggi itu bisa mengatasi apabila kita punya peradangan di sekitar hidung, ya. Boleh juga di situ. Nah, itu untuk bagian atas. Apapun masalahnya, mau orang sehat maupun orang sakit, dengan catatan di kulit tersebut tidak boleh ada luka, kemudian disarankan tidak ada rambut, dan bersihkan dari cairan, baik itu air, minyak maupun lotion ataupun bedak, ya. Nah, jadi itu benar-benar kering. Sehingga kalau syarat itu terpenuhi, maka begitu ditempel untuk 48 sampai 72 jam kemudian aman. Dia tidak lepas, ya. Nah, kemudian kita tempel juga kalau untuk masalah itu kan tadi untuk dada ke atas ya. Bagaimana untuk organ-organ dari dada ke bawah sampai ke kaki misalkan ya. Tempel di tulang ekor titik 14 dan di samping kiri kanannya, sebelah kiri itu 13, sebelah kanan 15. Nah, apabila disempel di sini, maka dia akan mengalir mengikuti aliran darah ke arah pinggang ke depan, kemudian dari pinggang ke paha, ke lutut, sampai ke kaki, sampai ke ujung jari. Nah, disitulah keluarnya aliran darahnya. Nah, kalau pengen lebih spesifik lagi, Pak, kalau seandainya punya masalah dengan lutut, ingin lebih cepat bagaimana? Kalau ingin lebih cepat, tempel 13, 14, 15 dan tempel juga di paha bagian depan dekat lutut. Bila perlu tempel juga kiri kanannya. Bila perlu tempel juga di bagian tulang kering yang dekat lutut. Nah, kalau ada yang punya masalah radang sendi atau susah ditekuk kakinya atau susah diluruskan, itu sangat berpengaruh sekali, sangat efektif ya. Nah, kemudian kalau misalkan perjalanan kaki, misalkan ada orang, Pak ini telapak kakinya bermasalah, ada asam urat sehingga timbul peradangan, bengkak segala macam ya. Segala sesuatu yang bengkak itu dicurigai adalah peradangan. Boleh ditempel juga di sini. Titik 9 dan 10 ya, yang warna merah, gambar merah yang bagian bawah ya. Nah, cuma di sini kan tidak mungkin satu lembar. Nah, ini boleh dipotong. Seberapa besar? Sebenarnya ya, kalau secara teori ini tidak dipotong ya, tapi disesuaikan saja dengan lokasi yang ingin ditempel. Nah, kemudian apabila ada masalah di pergelangan tangan, di telapak tangan jari-jari, tempel di pergelangan tangan nomor 1 dan nomor 2. Kemudian kalau ingin maksimal lagi, Pak, saya mengatasi kondisi sekarang, boleh nggak saya tempel titik 11, 12 kiri kanan dan di dada kiri kanan? Sangat boleh. Bahkan kita kalau ingin hidup normal ya, kalau kita ingin benar-benar mengatasi, kalau udah curiga ya ada masalah di jantung, paru-paru, tidak ada salahnya kita tempelkan selembar di dada kiri, dada kanan, tergantung media tempelnya. Kalau seperti saya yang dada saya tidak bilang saya kurus ya, saya langsing ya. Dada saya agak kecil ya, jadi saya potong 2 ya, tempel sebelah di kiri, sebelah di kanan ya. Cari area yang tidak sensitif. Dan bahkan ya, kalau mau fokus lagi untuk area kandung kemih, kemudian rahim, prostat, itu tempel di nomor 6 atau di bawah pusar selembar. Atau bila perlu kalau misalkan kondisi penyakitnya agak serius ya, boleh tempel selembar kiri kanan. Nah, syaratnya adalah tidak boleh ada luka, kemudian tidak ada cairan baik minyak maupun air ya. Nah, ini diperlukan oleh orang yang tidak ingin sakit. Ya. Bagaimana kalau sudah sakit? Kalau sudah sakit berarti lebih perlu lagi. Nah, kalau ini kok ada nomor Pak di kening, boleh, tapi jangan lebar-lebar ya, nggak mungkin satu lembar ya ditempel di kening ya. Bahkan kalau misalkan mau di bawah mata, mau ditempel, saya lihat itu boleh-boleh saja. Yang penting pastikan tidak ada ya, iritasi atau luka di sekitar bagian yang ditempel ya. Nah, ini titik tempel PNG. Nanti ada pedomannya akan di-share oleh Bapak Ibu, maaf lewat yang mengundang Bapak Ibu malam ini. Kemudian ini contoh ya. Ini dia ada masalah di siku dan tangan bawah, ditempellah di lengan atas. Kemudian
Dia ada masalah di pergelangan tangan, tempel di pergelangan tangan. Ada masalah di lutut, tempel di paha. Ada masalah di kaki, ditempel di pergelangan kaki. Di perut, di dada, boleh. Tempel semua boleh nggak? Boleh saja. Dengan catatan tidak ada luka, kemudian tidak ada iritasi dan kulitnya tidak sensitif. Nah, ini bukan untuk mendapatkan rasa hangat ya. Karena kadang-kadang ada yang nanya, Pak kok nggak ada reaksi? Saya balik nanya, reaksi seperti apa? Kok nggak ada hangat bahkan panas? Nah ini bukan untuk memberikan rasa panas. Tetapi 4 kandungan tadi, ada anti radang, ada efek anti kankernya dari red ginseng Korea ya. Kemudian glukosamin itu adalah untuk menutrisi kembali dan regenerasi bagian sendi tadi, dan silver ion untuk membantu melancarkan aliran darah dan saraf. Nah, itu sekilas tentang PNG. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada satu testimoni ya. Ini adalah seorang penderita stroke ya. Beliau kalau kita lihat susah berjalan, ngangkat kaki aja susah. Ya. Kemudian ngangkat tangan juga nggak bisa. Ngomong juga susah, kasihan sekali. Dan alhamdulillah beliau ketemu dengan salah satu mitra, dipasangkanlah PNG di beberapa titik di tubuh beliau. Dan ini kebetulan dia bukan stroke yang pecah ya. Stroke itu kan ada tersumbat dan pecah. Kalau stroke pecah itu lebih lama ya tingkat penyembuhannya. Ternyata setelah dipasangkan PNG 1 jam ya, kakinya udah bisa ditekuk walaupun masih dibantu pakai tangan. Saya pengen Bapak Ibu perhatikan tangannya ya. Perhatikan tangan kanannya. Angkat Pak tangan kanannya. Halo, angkat Pak tangannya. Nah, kita lihat dia udah bisa senyum, udah bisa ketawa. Nah, dia angkat, udah bisa dada-dada. Kemudian kalau dia gatal gimana? Tadinya nggak bisa. Sekarang kita lihat, dia bisa nggak? Kalau ada rasa nah ternyata dia bisa garuk-garuk. Nah, bahkan dua-duanya diangkat. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, ketika seseorang yang sudah menderita kelumpuhan saraf akibat penyumbatan pembuluh darah dalam waktu 1 jam, reaksinya seperti ini. Artinya apa? Tidak tertutup kemungkinan orang-orang lain yang kondisinya jauh lebih serius itu bisa kita bantu. Nah, cuman saya tidak mengatakan 1 jam orang stroke tidak akan sembuh ya, tetapi dalam 1 jam pertama itu reaksi produk sudah bisa kita lihat. Minimal ada perubahan dari gerakan. Nah, tinggal masalah waktu. Nah, ini disesuaikan dengan kandungan-kandungan produknya. Nah, ini ada lagi. Ini adik seorang remaja, dia kecelakaan ya, 2,5 bulan sebelum dia ketemu dengan distributor ini, dia kecelakaan dan dokter mengatakan harus dioperasi. Lututnya nggak bisa ditekuk, nggak bisa diluruskan, kalau berdiri harus dibantu dan didirikan pakai tongkat. Alhamdulillah ketemu dengan salah satu distributor, ditempelkanlah PNG di beberapa titik. Sekarang kita lihat ya, mungkin videonya kurang lancar ya, tapi mohon maaf diperhatikan ya. Perhatikan, setelah ini apa yang terjadi ya. Yang jelas tadi ini nggak bisa ditekuk, nggak bisa diluruskan ya. Nah, sekarang dalam waktu setengah jam ternyata bisa berdiri dan berjalan Bapak Ibu. Nah, inilah kekuatan dari konsep transdermal tadi. Nah, ini baru PNG ya. Ada 7 produk yang lain, kita akan jelaskan tapi sekilas-sekilas saja. Nah, ini kenapa dia nangis? Ya wajar lah, dia 2,5 bulan nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, harus operasi. Sekarang udah bisa jalan. Nah, sekarang seberapa banyak orang yang membutuhkan? Kita bisa bantu mereka nanti. Nah ini di Eropa ya. Di Eropa juga ada yang sudah kita bisa lihat lagi. Nah, cuman ini untuk mempersingkat waktu ya. Ini kebetulan ini untuk membuktikan saja. Ini baru dipegang saja ya. Nah ini dilepas, dia tangannya susah dikontrol ya. Tapi begitu dipegangkan PNG, baru dipegang ya, kekuatan silver ion. Tangannya bisa diangkat, bisa turunkan, kembalikan. Nah, oke, kembalikan lagi. Dia udah bisa memerintahkan kembali tangannya. Artinya apa? Sarafnya sudah mulai bisa diperintah kembali. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Dari sekian banyak produk, gimana titik tempelnya? Nah, sekarang ini PNG tadi Bapak Ibu udah lihat. Nah, ada lagi produk lain ya. Cara pakainya idealnya kita pakai sarung tangan ya. Kemudian dibuka, lepas dulu lapisan yang ini, tempelkan. Nah, ini titik 12 ya. Dilepas 1 lembar per titik ya. Kemudian
Ada lagi produk lain ya, namanya Slim Style, pemecah lemak. Bisa tempel di perut ya, bisa tempel di pinggang. Nah, kalau ini B12 ya, tempel di leher ya, kiri kanan. Ada lagi Omevia ya, untuk kecerdasan, tempel juga di leher. Kemudian ada lagi, nah masih ada produk lainnya. Nah, artinya apa? Kecepatan penyerapan. Nah, selain itu ada juga produk untuk kecantikan, contoh, dan ada juga untuk menurunkan berat badan ya. Nah, dan hanya ditempel saja. Contoh kolagen. Kolagen itu adalah bahasa Yunani kola, artinya lem. Dia yang menghubungkan sel dengan sel. Ibaratkan Bapak Ibu bayangkan kelereng ditaruh dalam botol, botolnya udah pecah, kelerengnya bertaburan. Nah, itulah ibaratnya tubuh kita tanpa kolagen itu akan bertaburan seperti debu ya. Nah, fungsi kolagen dia mengikat sel dengan sel. Paling banyak dia ada di bawah kulit, di atas otot ya. Jadi kalau masakan Bapak Ibu ingin kulitnya kencang ya, tempel kolagen di dada kiri, dada kanan, 72 jam kemudian cabut, ganti baru, cukup di dada kiri agak ke tengah. 72 jam kemudian cabut lagi, ganti yang baru. Rata-rata 3 sampai 5 kali pemakaian itu menurut yang sudah pakai yaitu mulus, atas, bawah, luar, dalam. Bahkan testimoni terakhir ada yang mengatakan, apakah kolagen membuat rambut hilang ubannya? Nah, saya tidak katakan menghilangkan uban, tetapi di sini ada keratin yang sudah terhidrolisa yang disenyalir ini bisa membuat rambut kembali sehat ya. Nah, ini bisa digunakan bukan untuk kulit saja, untuk tulang ya. Di atas 40 tahun ke atas nggak bisa ditolak, tulang mulai keropos. Nah, untuk memperkuat tulang, perkuat, perbanyak lemnya ya. Kolagen diberikan. Cukup di dada tempelnya. Mulai dari rambut sampai ujung kuku dia akan dinutrisi oleh kolagen tersebut. Nah, kemudian Slim Style. Nah, ini ada komponennya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya nggak akan jelaskan komponennya semuanya. Nanti ada slide-nya khusus untuk ini. Nah, intinya di sini apa? Ya, Slim Style ini dia adalah untuk membantu Anda menurunkan berat badan dengan cara ya, meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, artinya apa? Tubuh kita itu kan kalau kelebihan karbohidrat itu ditumpuk jadi lemak badan. Nah, Slim Style ini cukup ditempelkan di bagian-bagian yang ingin dikecilkan. Contoh, di bagian pinggang ya, untuk merubah gitar gambus jadi gitar Spanyol. Nah, kira-kira begitu. Tempel di pinggang. Nah, khusus Slim Style itu per 24 jam diganti. Dan jangan pindah-pindah, fokus ke area yang ingin dikecilkan dulu. Kalau misalkan bagian perut, perut aja dulu. Nah, ini ada rumusnya di sini ya. Hari pertama boleh ya, kalau misalkan berat badan di atas 80 atau di atas 70, hari pertama boleh 3. Sebenarnya 1 per hari ya. Hari kedua cabut, ganti baru, kasih 2. Kemudian hari ketiga cabut, pasang 1 saja di bawah pusar. Jadi kira-kira di bawah pusar 2 jari. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin lebih cepat, jangan kebanyakan karbohidrat. Kalau pakai Slim Style tapi makannya tetap nambah 2-3 kali ya, sudahlah lemaknya dipecah jadi energi, ditambahi lagi energi dari karbohidrat. Nah, dan tidak dipakai pula, akhirnya ditumpuk lagi. Nah, jadi idealnya kalau Bapak Ibu ingin menurunkan berat badan ya, Bapak Ibu di sini cukup tempelkan, misalkan di perut. Kemudian makan seperti biasa. Bila perlu kurangi separuh. Nah, rata-rata yang sudah menggunakan Slim Style dia tidak merasa lapar. Yang kedua, dia merasa kenyang. Makanya disarankan jangan lebih dari 1. Cukup hari pertama dan kedua boleh lah ya. Nah, kemudian setelah selesai di bagian tersebut, barulah dipindah ya ke bagian lain. Contoh, di sini ada contoh ya. Untuk langsing tidak harus kelaparan, nggak perlu sampai nggak makan gitu ya, jangan ya, kasihan lambung ya. Nah, ingin mengecilkan perut, hari pertama 3 titik, hari kedua cabut 2 titik, hari ketiga cukup 1 titik. Lakukan 1-2 pack. Nah, rata-rata 1 bulan itu bisa turun, kalau berdasarkan dari pengalaman sebelumnya itu antara 7 sampai 12-14 kilo lah sebulan ya. Tergantung dari berapa banyak lemak yang harus diturunkan. Kalau seperti saya yang beratnya cuma 54 ya paling turunnya 1 kilo. Cuman saya nggak pakai ya. Nah, kemudian ingin mengecilkan paha, tempel di paha. Ingin mengecilkan lengan, tempel di lengan. Tapi selesaikan dulu satu-satu. Pak, saya ingin testimoni. Bagaimana Bu? Saya pengen tempel di paha kiri dan lengan kiri saja, boleh nggak? Saya sih tidak larang. Cuma 2 minggu lagi jangan komplain kalau kaki dan tangannya kecil sebelah gitu ya. Nah, jadi kalau paha Pak, dulu kiri kanan, kemudian lengan kiri kanan. Dan khusus Slim Style tidak disarankan untuk ibu hamil dan menyusui ya. Kalau PNG tidak ada referensi yang melarang, tapi kalau saya kalau istri saya hamil
ya saya sih nggak berikan, tapi saya cenderung berikan B12 ya. Nah, untuk slim cell cara kerja efektifnya nanti ada program khusus, Bapak Ibu bisa tanyakan pada yang mengundang Bapak Ibu ya. Nah, kemudian seandainya kolagen sudah tersedia lagi ya, karena kemarin itu stoknya nggak banyak, jadi diserbu ya, jadi pas lagi kosong, sebentar lagi akan masuk, jadi siap-siap Bapak Ibu, kalau kolagen sudah masuk, borong, jangan paket basic, langsung paket gold saja, kolagen ya. Nah, hari pertama 2 titik di dada kiri kanan, kemudian hari keempat 1 titik saja, kemudian gunakan slim cell dengan rumus 321, 1 bulan saja. Nah, rata-rata saya ketemu yang sudah pakai 1 minggu itu yang tadinya lingkar perutnya lumayan bisa turun 8 sampai 10 cm. Bahkan ada yang diimbangi dengan olahraga ringan dan mengurangi karbohidrat, seminggu bisa turun 5 kilo. Cuma saya nggak mau bilang begitu. Paling tidak seminggu itu 1-2 kilo itu udah biasa ya. Kemudian dalam 2 minggu itu bisa antara 2 sampai 5 atau 7 kilo itu ada. Bahkan ada yang 1 bulan turun sampai 15 kilo. Cuma saya nggak bilang begitu ya. Paling tidak dia akan menurunkan 10-15% tergantung berapa banyak yang harus dikurangi. Dan dia sebenarnya itu menyeimbangkan ya. Oke. Nah, kemudian ditambah kolagen biar lebih kencang lagi. Usia boleh 62 tahun, tapi kulit seperti remaja yang masih kuliah. Nah, Bapak Ibu nanti bisa berkenalan nanti suatu saat ya, kalau ada Ibu Lutfi ya, saya punya nenek-nenek kuliahan ya. Jadi kulitnya seperti anak remaja ya. Itu Bu Lutfi di Tegal ya. Nah, kemudian ada B12 plus. Nah, kenapa saya katakan plus? Di sini selain B12 ada B1, ada B3. Ini yang mengontrol kapan kita lapar, kapan kita kenyang ya. Kemudian ada vitamin C. Vitamin C itu ibaratnya dia adalah antioksidan, kemudian dia yang mengatur ya. Kemudian ada vitamin E untuk kulit, dan sini tolong digarisbawahi asam folat ya. Kenapa asam folat? Kalau bicara asam folat kita langsung ingat ibu hamil ya. Ibu hamil kenapa diberikan asam folat? Karena di dalam perut di dalam rahim seorang ibu yang sedang hamil ada sosok janin yang perlu pertumbuhan. Selnya membelah, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Pertanyaannya adalah apakah janin saja yang regenerasi? Jawabannya adalah tidak. Kita juga regenerasi. Contoh, mohon maaf ya, mungkin Bapak Ibu kalau mandi, kalau gosok di bawah ketiak, di perut kan perlu ada kayak daki gitu ya. Kira-kira itu kotoran dari luar atau dari kulit mati ya. Nah, kemudian setiap detik ada sel saraf yang mati, ada sel saraf yang harus hidup. Nah, dia untuk membelah itu ya, dia perlu asam folat. Dia bekerja di tingkat DNA agar DNA itu bisa membelah. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Nah, bayangkan kalau asam folat itu kurang. Nah, disitulah yang terjadi regenerasi tidak berjalan. Nah, kemudian selain itu, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 komponen ya. Jadi Bapak Ibu kalau memilih lewat mulut, silakan beli 5 macam vitamin, masukkan lewat mulut. Nah, kalau di sini cukup tempel saja per 48 sampai 72 jam. Nah, kalau Bapak Ibu sedang mengalami perawatan dokter, jangan ditinggalkan obatnya ya. Tetap dilakukan, tapi bantu dengan ini juga ya. Dan asam folat meningkatkan kesuburan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau memakai B12 ditambah dengan dekamin, nah itu kesuburan, itu juga sangat berpengaruh ya. Nah, kemudian ada lagi ya. Nah, ada melatonin. Melatonin ini bukan bukan produk biar Pak saya susah tidur. Produknya apa? Nah, sebenarnya bukan begitu pemahamannya. Melatonin ini adalah sejenis hormon. Dia hormon yang diproduksi secara alami oleh sebuah kelenjar di otak kita. Dia diproduksinya ada 2 syarat. Syarat pertama, tidur jam 11 sampai jam 3 pagi dan tidak ada cahaya, barulah dia diproduksi. Kegunaannya apa? Reseptor melatonin ada di seluruh sel, mulai dari sel atas sampai bawah. Sel kulit, sel otot, sel ginjal, sel liver, sel jantung, semua ada reseptornya. Kalau dijelaskan tuh sebulan tidak akan selesai. Tapi intinya, semua sel kita mengandung reseptor melatonin. Jadi dia perlu melatonin. Nah, bayangkan kalau malam kita nggak pernah tidur ya. Pagi badan sakit-sakit, ngantuk, lemas, dan segala macam. Nah, kalau kita sudah merasa 2 syarat tadi tidak terpenuhi, disitulah kita layak pertimbangkan penggunaan melatonin. Ditempelkan di kening, cukup ditempel saja. Dan dia juga mengandung ekstrak lavender dan ekstrak mawar. Nah,
Melatonin adalah hormon alami tubuh yang berperan penting dalam mengatur pola tidur. Nah, kalau orang tidurnya siang, otomatis siang tidak diproduksi. Nah, di sini melatonin perlu dipakai. Dan ternyata setelah kita pelajari lagi, dia ada efek anti kanker juga ya dari melatonin plus ini. Nah, ketika melatonin terpenuhi, ketika kita tempelkan, ibaratnya malam kita nggak dapat produksi yang cukup. Kemudian kita tempel ke melatonin, sehingga detak jantung lebih stabil, hati jadi lebih tenang, ada relaksasi pembuluh darah, kemudian relaksasi saraf yang tadinya kencang, ya, kemudian bisa kendor dan tidur lebih lelap, ya. Nah, jadi kalau ada yang punya masalah ketegangan apa namanya kayak hipertensi misalkan ya, melatonin kayak layak kita pertimbangkan untuk dipakai karena ada secara ini dia akan melenturkan pembuluh darah tadi ya, sehingga kalau pembuluh darah itu sudah lentur maka aliran darahnya akan lancar. Nah, detailnya nanti ada materinya akan dibagikan. Nah, kemudian Omevia. Omevia itu ini adalah produk ke-7 ya, produk ke-6 ya. Dia isinya adalah omega 3, koenzim Q10, kemudian DHEA dan pregnenolon. Jadi bukan omega 3 saja. Dia ada koenzim Q10. Apa itu koenzim Q10? Dialah yang bekerja dalam yang bertanggung jawab di dalam di dalam produksi energi. Nah, untuk tenaga ya. Dia menstabilkan sistem hormon, melancarkan aliran darah, kemudian menstabilkan hormon seksual. Nah, kenapa kok hormon seksual ada di sini? Ada pregnenolon, hormon penting untuk kesehatan saraf serta untuk produksi progesteron, estrogen dan testosteron. Artinya apa? Bagi yang sudah usia 25-30 tahun ke atas, sepertinya kita layak memakai ini. Karena apa? Hormon kita udah nggak stabil ya. Apalagi kalau misalkan kita sering olahraga malam ya. Ini sepertinya layak untuk dipertimbangkan. Tapi ada yang lebih menarik lagi Pak ya, yaitu ini, dekamin. Dekamin bukan vitamin D, tapi wujud vitamin D yang sudah aktif. Kenapa saya katakan aktif? Di sini ditulis vitamin D3. Vitamin D yang masih dasar itu perlu dirubah dulu menjadi D2, kemudian dirubah lagi dengan sinar dengan kita berjemur menjadi D3. Barulah dia menjadi produk yang efektif untuk digunakan. Nah, untuk berubah menjadi D2 D3 ini antara jam 10 sampai jam 3 sore lah kita berjemurnya. Nah, di sini wujudnya sudah D3. Makanya dia cukup ditempel saja, diserap lewat lapisan kulit, sehingga dia akan diserap oleh pembuluh darah, kirim ke sel target. Nah, selain itu ada K2. Nah, K2 itu apa? K2 itu kalau vitamin K itu biasanya untuk pembekuan darah ya. Itu biasanya disuntikkan atau diminum ya. Itu adalah untuk untuk faktor pembekuan darah ya. Kemudian bagus juga untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kalsium sisa di pembuluh darah. Jadi kadang-kadang kita kelebihan kalsium yang kita konsumsi ya, dia depositnya itu Mas, dia menumpuk. Ya. Halo. Oke. Nah, jadi dia sampai mana tadi ya? Oh ya, kalsium sisa tadi, depositnya tadi akan menumpuk di sepanjang pembuluh darah. Itulah menyebabkan pembuluh darah kita kaku. Nah, kemudian ada lagi K2. Ini untuk mengantisipasi terjadinya biar nggak cepat terjadinya patah tulang ya. Kemudian imunitas ya, vitamin D sangat diperlukan, D3 khususnya ya. Jadi ketika kondisi saat ini saya tidak sebutkan karena apa ya, dekamin itu layak kita pakai. Kenapa? Ini untuk meningkatkan imunitas kita, yang dikatakan herd immunity ya. Kemudian kalau untuk olahraga malam ya, di sini ada magnesium. Magnesium ini dia mengurangi kelelahan dan kecapekan. Kemudian meregulasi membantu untuk sekresi hormon. Nah, ini Bapak-bapak ya, mohon diingat, dekamin tidak ada efek samping. Cukup ditempel 2 jari di bawah pusar, cuman kalau ada efek depan, nah itulah salah satu khasiat dari dekamin. Tapi ini bukan tujuannya ke sana ya. Tapi dia adalah untuk membantu produksi hormon, kemudian untuk sangat penting juga dalam komunikasi antar saraf. Nah, kemudian ada lagi produk yang namanya produk masker
anti-aging. Nah, itu adalah rangkaian-rangkaian produk dari One More. Nah, kalau kita perhatikan dari gambaran sekilas tentang produk tadi, maka boleh dikatakan produk One More dengan menggunakan konsep transdermal. Yang pertama, penyerapannya cepat. Kemudian hampir tidak ada efek samping. Karena apa? Dia memang tidak lewat mana-mana, hanya dari kulit langsung diserap pembuluh darah dan kirim ke sel target. Nah, tadi kalau misalkan Bapak ada yang mau nanya, nanti bisa di lewat chat saja ya. Nah, PNG tadi kalau misalkan pegang tangan tempel di sini. Kalau untuk siku tempel di sini. Nah, titik 11 12 itu di sini. Nah, kalau misalkan bingung tempelnya di mana? Dada ke atas, tempel saja di pundak, dan di kiri kanannya urusan dada ke bawah tempel di di sini di tulang ekor, kemudian kiri kanannya juga. Nah, kemudian konsultasikan kepada senior atau yang mengundang Bapak Ibu apalagi produknya. Nah, kalau kita yang masih sehat, B12 layak digunakan di tempel di kiri dan di kanan. Kemudian kalau kita sudah merasa ada masalah dengan tulang atau tidak mau ada masalah dengan tulang, silakan gunakan kolagen atau dekamin. Nah, saya rasa itu dulu yang saya sampaikan. Untuk detailnya nanti Bapak Ibu akan dibagikan materinya lewat upline Bapak Ibu. Dan kekuatan produk inilah modal utama kita. Konsep transdermal boleh dikatakan belum ada kompetitor. Ya, di Eropa sudah digunakan sejak 2015. Indonesia masih baru dikenal maksudnya. Walaupun sebenarnya dari tahun 2004 kita sudah mengenal. Tapi yang bersifat suplemen terapi kita baru menemukan ini. Nah, setelah ini Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang lebih detail lagi tentang bagaimana memaksimalkan potensi produk dan transdermal yang luar biasa ini dari pionirnya langsung, yaitu Pearl Master tercepat di dunia, yaitu Bapak Rudi Simon. Mudah-mudahan beliau sudah hadir bersama kita, dan sebelum disambung oleh Bapak Rudi Simon, apabila Bapak Ibu mendapatkan informasi lebih detail, silakan temui yang mengundang Bapak Ibu, dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Saju, terima kasih informasinya yang luar biasa. Kita aplaus dulu buat Mr. Saju. Baik Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mendapatkan penjelasan secara